Kita bertemu kembali di tepi Danau Toba di bawah naungan pohon bambu yang penuh kenangan. Saat dia mengenalkan diri, hatiku bergetar. Itu adalah jejak waktu 60 tahun yang lalu ketika kita masih anak-anak, lari-lari dan bermain di tempat yang sama. Gambaran itu mengembalikan naluri masa kecilku, era tanpa beban, dengan tawa ceria mengisi udara. Dia mengingatkan betapa kita pernah satu kelas dan pulang ke kampung halaman pada masa SD. Sambutannya mengundang senyum di wajahku, meski masih tersimpan rasa ingin tahu tentang siapa dia sebenarnya. Seakan-akan dia bisa membaca pikiranku, dia menggeleng, menegaskan bahwa wajahku tetap seperti dulu, meski ada waktu yang semakin menua dalam diri kita. Dia melanjutkan dengan pertanyaan yang mengiris perasaanku. Tidakkah engkau peduli kampung halaman? Pertanyaan itu menyentuh relung hatiku. Dalam dekapan pikiran timbul keinginan untuk membangun kembali rumah di tanah adat yang tidak pernah kujual. Kenangan itu merayap memasuki ruang ingatanku. Kuingat betul rumah kita yang saling berhadapan dan menatap wajahnya yang kini cerah seakan mendapatkan kembali jati diri. Sewaktu dia menyebutkan pentingnya mempertahankan tanah leluhur, desakan rasa tanggung jawab menyentuhku. Jangan biarkan orang lain menduduki tanahmu, katanya dengan keyakinan. Kalimat itu menggema di benakku, seolah menjadi seruan untuk kembali mengingat akar yang telah hilang. Kita sudah tua dan waktu seolah berlari cepat. Keturunanku di masa depan akan mencari jejak sejarah yang kuhidupi saat ini. Namun dalam pertemuan singkat itu cerita terhenti. Kehidupan membawa kita ke jalan masing-masing tanpa kebersamaan yang mendalam. Ketika aku kembali ke kampung halaman, situasi menakutkan menyambutku. Dia terbaring lemah dengan alat bantu bernapas, tampak terbatasi oleh kesakitan dan nostalgia. Dengan suara pelan ia mengungkapkan, "Ku dengar kau datang." Kalimat itu begitu menyayat seakan mengingatkan bahwa hidup ini adalah sementara. Ketika melihatnya berjuang untuk berbicara, terasa sulit untuk mengangkat topik tanah yang dahulu menyatukan kita. Dalam keheningan ruangan yang sempit dan sesak oleh alat medis, aku memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan tentang tanah itu. Dengan penuh rasa hormat, kupercayakan masalah itu kepada keluarganya. Pertemuan kita mungkin berlangsung singkat, tetapi emosi dan ingatan yang datang darinya akan terpatri selamanya dalam kenangan. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita hanya memiliki waktu sebagai pengingat. Berita duka itu datang dari jauh, mengabari tentang kepergian seorang kerabat dekat. Usia yang ke-67 menjadi batas terakhir bagi Tunggul, sahabat sekaligus saudara, yang lahir di tahun yang sama denganku. Momen berjumpa di Jakarta seakan membawa kesadaran akan cepatnya waktu berlalu. Setiap detik terasa menekan, mengantarkan tanda tanya, kapan giliranku? Rendi, sosok yang dihormati, sering muncul dalam mimpi-mimpiku. Suara lembutnya seolah menggema di antara kenangan-kenangan yang terlipat rapi. Dulu kami bekerja bersama, namun saat ia merantau demi cita-citanya semuanya berubah. Perjalanan Rendi membawa ia melewati banyak tempat, dari Bali ke Hawaii hingga tiba di California. Di sana harapannya bersemai, namun hidup yang dijanjikan penuh dengan tantangan. Bangun sebelum yang lain, setiap hari ia melempar koran, melawan kerasnya kehidupan yang tak mengenal ampun. Tepat setahun tinggal di negeri impian, hidupnya dipenuhi duka. Istrinya pergi karena penyakit yang tak kenal ampun, menyisakan sepi di tengah keramaian. Dalam kesunyian yang menggigit, ia terpaksa bertahan, menjalani rutinitas sembari mencari makna di balik kesedihan. Dalam perburuan untuk menemukan teman di usia senjanya, Rendi kembali ke tanah air. Namun pencariannya berujung tragis. Dalam kesunyian ruang tunggu stasiun, serangan penyakit datang tanpa ampun, menjemputnya tanpa peringatan. Identitasnya terungkap dan berita kesedihannya mengalir jauh hingga ke anaknya yang sedang berada di Paris. Sedihnya perjalanan jauh Rendi hanya berujung pada kesepian dan keterasingan, layaknya pelancong yang hilang di tengah kerumunan. Mimpi-mimpinya kini hanya meninggalkan keresahan dalam hatiku, membuatku selalu terjaga dalam kesadaran akan umur yang kian menipis. Tak lama setelah kabar Rendi datang lagi berita lain. Lewat pesan yang singkat, dunia ini kembali menggenggam duka. Luciana, teman yang juga begitu berarti, telah pergi menjelang usia ke-61. Kesedihan tak kunjung putus, seolah setiap detik membawa kita mendekati akhir. Rasa hampa menyelimuti, menyadarkan betapa berartinya setiap kehadiran. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku, kita hanya bisa berharap agar setiap kenangan tetap abadi. Sebelum menghadapi kesunyian selamanya, marilah kita hargai waktu yang tersisa bersama setiap jiwa yang kita sayangi.
Luciana, seorang sekretaris eksekutif, telah mengabdikan hidupnya untuk karier. Ia terjebak dalam rutinitas yang membunuh rasa cinta dan kebahagiaan yang seharusnya menghiasi hidupnya. Dalam labirin kesibukan, ia lupa kapan terakhir kali merasakan sentuhan kasih sayang, hingga akhirnya cinta itu pun ditampiknya mati-mati. Saat menjelang usia renta, hidupnya dibayangi oleh kehilangan yang terkenang. Ayah dan ibunya pergi satu demi satu, dan abangnya menghilang mendadak, menyisakan kepedihan yang tak terucap di dadanya. Kesibukan karier telah merenggut jejak sosialnya. Ia tak memiliki ahli waris untuk meneruskan namanya. Hanya kenangan-kenangan samar tentang persahabatan yang terjalin di tempat kerja. Ketika teman-teman berduka, Luciana tidak pernah merasakan pelukan hangat atau tangis haru kesepian menyelimuti keberadaannya. Dalam heningnya, suaranya tenggelam, dan saat-saat terakhirnya dibiarkan dalam sunyi yang mendalam, di mana burung bahkan enggan hinggap di dekat pohon yang melindungi makamnya nanti. Mungkin dalam kehidupan yang terburu-buru dan dipenuhi kesibukan di Jakarta, ada saat-saat ketika ia merindukan kehangatan keluarga. Keputusan untuk berlibur ke Bali tak lebih dari pengalihan sementara, mencoba menemukan arti hidup di tepi Laut Hindia. Mengamati ombak yang menghantam pantai, rasanya seolah Tuhan menghadapkan keindahannya di hadapannya, sementara ratusan orang lain terkesima. Namun di balik pemandangan indah itu, kerinduan akan kasih sayang tak pernah sirna. Akhirnya, sebuah pesan mengejutkannya, mengguncang kesunyian yang telah menjadi sahabatnya. Ibu Maria, sosok pekerja keras, mengingatkan Luciana pada kepergian yang tak terduga. Kesedihan mengalir, menyadarkan dia bahwa kematian tidak memilih waktu dan perjuangan mesti dihargai. Saudaranya yang menggembirakan turut serta dalam buku kehidupan ini. Tapi saat mereka pergi, Luciana bertanya pada dirinya sendiri, jejak apa yang telah kutinggalkan? Malam menyelimuti pikirannya. Dalam hening sebelum gelap, dia mendapatkan pesan lain. Luciana, sahabat yang mungkin tak sempat disapa, meninggal sebelum hari ulang tahunnya. Semua kenangan tergambar dalam kesedihan dan keterasingan yang menghantui hidupnya. Dalam hening senja, terpikulah pertanyaan tentang arti jejak-jejak yang ditoreh dalam kehidupan yang memang dirasa singkat ini. Hari-hari berlalu, namun jejak Luciana kini menjadi pengingat akan rentetan kehilangan yang tak terelakkan.